Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji, tak yang berupa taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Yang pertama yaitu taat. Pengertian taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Kepada siapa saja kita harus taat. Ada dua, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ulil amri atau pemerintah. Oke, definisi ikhlas. Yang selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas adalah bermakna sebagai pembersih dari kotoran, bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dalam semua aspek. Ikhlas merupakan akhlak yang agung. Definisi khauf. Secara bahasa, khauf berarti dari bahasa Arab yang berarti takut, resah, khawatir, cemas. Jika didefinisikan secara panjang, khauf berarti perasaan gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Yang terakhir yaitu taubat. Definisi taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasarkan keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu jenis dan syarat taubat. Taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Syarat meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Selanjutnya yaitu taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Yang pertama yaitu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. 2. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. 3. Berniat tidak melakukannya lagi selamanya. 4. Membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara sebagai berikut. 1. Apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. 2. Apabila menyangkut non-materi seperti pernah memfitnah, menggunjingnya, atau menghibah dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu contoh sikap taat. Yang pertama yaitu patuh terhadap kedua orang tua. 2. Menjaga nama baik keluarga. 3. Melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu meninggalkan larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu ikhlas. Yang pertama yaitu memberikan sedekah yang membutuhkan. 2. Membantu orang lain tanpa mengharap imbalan. 3. Menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu contoh sikap khauf. Yang pertama mengingat dosa yang lalu karena belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Tidak memudaratkan orang lain karena takut akan mendapatkan dosa. Yang ketiga yaitu tidak terlampau mendambakan gemerlap mewahnya kehidupan dunia. Yang keempat yaitu mengukur dirinya dengan saleh agar semangat untuk mengikuti amal baiknya. Yang terakhir yaitu contoh sikap taubat. Ada yang pertama yaitu menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan dosa itu hanya akan mendatangkan kerugian. Yakin dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Yang kedua, mulailah untuk berperilaku baik setelah bertobat. Yang terakhir yaitu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan dalam mengamalkan akhlak taubat. Yang selanjutnya yaitu dampak positif sikap taat. Yang pertama memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan kewajibannya. Yang kedua yaitu memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala karena telah melaksanakan ketaatan. Yang ketiga yaitu memperoleh kemenangan yang besar karena balasan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah surga balasannya. Yang selanjutnya yaitu ikhlas. Yang pertama yaitu dampak positifnya menjadi manusia yang selalu pemaaf. Yang kedua yaitu selalu disayangi dan disenangi orang lain. Yang ketiga yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu hati selalu lapang dan terasa ringan dalam menjalani hidup. Selanjutnya yaitu dampak positif sikap khauf. Yang pertama dapat menjaga kerutinan perbuatan baiknya. Yang kedua dapat meningkatkan kualitas baiknya karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tidak menganggap ringan dengan dosa meskipun kecil. Yang terakhir yaitu tidak merasa bangga dengan amal yang telah dilakukan. Yang terakhir yaitu taubat.
Yang pertama, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kualitas ibadah meningkat karena khawatir ibadahnya yang dikerjakan banyak kekurangan. Yang terakhir itu terhindar dari rasa ujub dan riya ibadah yang telah dikerjakannya. Oke, itu sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.